Hai, ketemu lagi sama aku Sela. Jadi malam ini aku mau ngelanjutin ceritaku sebelumnya tentang toko roti di mana aku dulu sempat part-time pas semester 4. Waktu itu ceritanya sampai mana ya? Oh iya, sampai gunting yang tiba-tiba aku kepikiran sesuatu yang buruk itu. Jadi waktu itu kan lagi nonton drama Korea. Karena aku bawa laptop sendiri kan buat ngisi waktu luang. Nah, ada satu gunting besar yang biasanya aku buat potong kardus, buat gunting-gunting apalah gitu. Itu di meja kasir tempat aku nonton film. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh pikiranku jadi nggak enak gitu loh. Jadi kepikiran yang, untuk apa sih aku kayak hidupku tuh kayak gini gitu kan. Aku lahir kok kayak gini, aku punya sesuatu yang orang lain nggak punya, aku beda sama orang lain gitu kan. Ya pokoknya pikiran-pikiran yang negatif gitu. Terus kayak terbesit, kenapa aku nggak bunuh diri aja gitu. Itu tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Padahal kan nggak pernah sebelumnya itu kepikiran yang aneh-aneh. Bahkan sampai kepikiran buat bunuh diri tuh nggak ada gitu. Dan itu baru itu. Dan aku kepikiran bunuh diri itu sambil ngelihat gunting yang waktu itu ada di samping kiri tanganku. Sekitar jam 9 malam itu ada temanku datang, teman yang kerja di situ juga, Naila. Jadi dia datang bawain sate ayam karena bapaknya jualan sate ayam di dekat situ. Dia datang bawa sate ayam, "Mbak, yuk kita makan bareng," gitu katanya. Oh ya udah, yuk kita makan bareng. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil nonton drama Korea bareng. Nah, waktu ada dia itu aku sadar gitu loh. Aku kok tadi kepikiran yang aneh gitu ya. Ya udahlah, guntingnya aku singkirin dulu. Gunting aku taruh laci biar aku nggak ada kepikiran yang aneh-aneh gitu. Terus aku bilang ke Naila, "Nay, nanti pulangnya tolong temenin aku nutup ini dulu ya." Gitu. "Oh iya mbak, nanti aku temenin," kata si Naila. Terus waktu udah jam 10 lebih, udah tutup semuanya, udah waktu pulang lah gitu. Terus pulang juga aman alhamdulillah. Dan sampai hari berikutnya. Hari berikutnya itu seperti biasa, aku masuk sore, terus aku bersih-bersih ruangan, masih ya nggak ada apa-apa. Sampai ada ibu-ibu yang dari Superindo itu datang. Dia nanya lagi, "Mbak, aman nggak?" gitu. "Aman kok bu, nggak ada apa-apa. Cuman kok saya agak aneh ibu, saya lihat gunting tuh pikirannya jadi negatif gitu kan." Nah, ibunya bilang, "Mbak, tak kasih tahu ya." Gitu. "Iya bu, silakan. Apa bu?" "Jadi tuh saya sebenarnya tuh orang kejawen mbak, saya tuh bisa lihat hal-hal kayak gitu." "Oh iya bu, hal-hal yang kayak gimana?" Nah, aku pura-puranya nggak tahu aja lah ya. "Hal-hal gaib gitu. Di sini tuh banyak mbak, hati-hati. Di sini tuh jahat. Suka gangguin pegawai sini biar nggak betah gitu." Terus karena aku penasaran, aku nanya ibunya, "Emang apa sih bu yang biasanya gangguin mereka tuh?" "Banyak, ada yang digangguin mbak-mbak, ada yang anak kecil loncat dari atas etalase, ada yang kadang bau darah gitu." Terus dalam hati aku nih ya, bener juga nih orang. Yang ibunya cerita tuh sama yang aku alami tuh ada beberapa yang nyambung gitu kan. Yang masa ada anak kecil loncat dari etalase, terus bau anjir darah, itu kan aku alamin sendiri. Tapi aku nggak bilang ke ibunya, cuma, "Oh ya udah gitu ya bu, yes pokoknya hati-hati, baca doa-doa lah, kan mbaknya Islam kan ya, doa-doa sebisanya, sholat doa minta sama Allah semoga dilindungi." Ya udah, terus habis itu ibunya pulang.
habis ibunya pulang tuh beberapa kali ada ambulan lewat di depan toko, karena aku fobia banget sama ambulan. Jadi ada beberapa kali ambulan lewat tuh langsung aku pusing. Jadi tiap kali ketemu ambulan, tiap lihat ambulan yang ada sirenenya atau yang biasanya tuh orang kritis atau orang meninggal, tuh pasti kepala aku langsung pusing banget, migrain, terus badannya getar, saking gak biasanya gitu kan, fobia. Nah, malam itu tuh beberapa kali ambulan, mungkin ada 4 atau 5 ambulan tuh lewat di depan toko. Terus di dalam tuh kayak, aduh gimana nih ini, kok aku sendirian di sini, ada ambulan lewat terus. Aku mau nelfon siapa ya gitu kan. Terus aku ngecek HP, siapa ya, apa aku ngecek Yunita kan rumahnya dekat situ, teman ya adik tingkat aku lah. Tapi Yunita waktu itu nggak aktif. Terus ya udahlah, nunggu sampai pulang aja, semoga baik-baik aja gitu. Udah, terus waktu itu udah jam 10-an lebih, kan roti baru datang itu kan. Hari itu ceritanya roti datang dari Jogja, jadi aku harus nunggu ngademin roti dulu. Nah baru kalau rotinya udah agak adem bisa dimasukin kulkas. Aku pulang jam 10:30-an. Nah waktu aku lagi di ruang dalam di gudang yang arah kamar mandi itu, karena aku harus matiin saklar lampu dulu, harus ngecek everything it's okay gitu kan. Ngecek di dalam, pas aku mau matiin saklar lampu itu, tiba-tiba ada yang nyentuh telinga kananku, kayak jawel gitu, kalau bahasa Jawanya jawel. Ada yang jawel telinga kananku, dan aku otomatis nengok dong, siapa ini yang jawel gitu. Pas aku nengok ke arah kiri, itu ada mbak-mbak pakai dress putih gitu kan, itu lari ke arah tempat sholat. Jadi gini itunya, lokasinya tuh kamar mandi, pintu toilet itu seberangan sama tempat sholat gitu. Jadi kalau aku matiin saklar, otomatis kan aku madepnya ke kamar mandi ya. Nah berarti kan aku membelakangi tempat sholat gitu. Nah dia itu masuk ruangan situ sambil kayak lari-lari kecil gitu kan. Nah pas dia sampai di pintu arah masuk ke tempat sholat itu, dia tuh nengok ke arahku sambil dia tuh ketawa kecil, kayak gitu kan. Kayak ketawa orang, gimana sih, kayak ketawanya orang jahat gitu loh. Terus pasti udah kayak gitu, dia udah ngilang kan. Di situ aku baru sadar, kan aku sendirian di sini. Terus siapa dong dia tuh? Beneran ini aku dikerjain malam loh ya, dan aku sendirian, bener-bener sendirian, gak ada orang. Jalanan depan pun juga udah sepi, toko-toko depan juga udah tutup kan emang toko rotiku yang tutupnya paling malam. Laundry samping tempatku itu juga udah tutup. Terus di situ, di gang situ aku sendirian. Terus aku langsung pulang, habis nutup itu semua pulang. Nah pulang itu kan aku harus nganter kunci ke tempat pengelolanya dulu. Jadi rumah pengelolanya itu rumahnya daerah belakang Sriwedari. Iya deket lumayan lah, sekitar 5-7 menit kalau dari tempatku kerja. Aku datang ke situ. Nah di jalan, aku nggak tahu kenapa aku kayak udah ngikutin jalan yang bener kan. Jalan yang biasanya aku lewatin tuh udah bener menurutku. Tapi sampai nyasar 7 kali tuh, itu sesuatu yang menurutku nggak lazim gitu. Dan nyasarnya pasti ketemu titiknya itu di SMK Kristen. What the hell, aku sampai pengen marah gitu kan. Apa sih ini?
kenapa sampai nyasar 7 kali gitu loh, nggak biasanya banget. Dan kan yang ketujuh itu aku baru bener-bener sampai ke rumahnya. Nah di situ karena mbaknya yang pengelolanya itu nggak ada, udah aku nitipin kunci ke ibunya. Terus aku langsung cabut. Nah di jalan arah pulang, berarti kalau dari kota ke tempatku itu 10 menitan lebih ya, karena tempatku kan di belakang kampus UNS, agak pelosok ke arah Karanganyar. Itu aku nyasar di tempat yang sama 5 kali, berarti total tuh ada 12 kali aku nyasar. Yang terakhir tuh udah sampai, ya gimana ya, udah kerja seharian, karena pagi aku harus ngampus waktu itu buat ngerjain beberapa hal, terus siangnya kerja sampai malam, kan capek ya. Dan malam ini tambah kayak digangguin yang hal-hal kayak gitu. Terus aku emosi sampai akhirnya aku di jalan nangis, ya Allah aku tuh pengen pulang, aku nggak mau nyasar terus, itu capek. Dan sampai akhirnya yang kelima itu aku menemukan jalan pulang. Terus di kosan aku udah kayak orang frustasi kan, ini apa sih hari itu, kesel banget aku minum sebotol besar Coca-Cola yang 1,5 liter tuh tak minum langsung dalam sekali teguk gitu kan. Udah nggak peduli lagi lah, habis ini minum ini terus tidur gitu kan, gak usah makan malam, udah males, bete. Dan malam itu aku mimpi sesuatu yang gimana ya, agak creepy dan kayak real banget gitu. Jadi di mimpiku itu aku mimpi lagi kerja malam. Di tempat aku kerja itu ada satu makhluk yang tinggi, gede, berbulu, dan dia tuh bertaring. Dan dia tuh tiba-tiba narik kakiku ke arah tempat sholat. Nah, di dalam mimpiku itu, di tempat sholatnya kayak ada ruang bawah tanahnya. Ditarik ke situ, dimasukin ke dalam, kayak jauh banget di dalam tanah. Kayak ada gua gitu kan. Nah, di dalam itu isinya tengkorak semua, sama ada sesajen. Nah, selama aku ditarik tuh kan kayak prosesnya cepet banget, dan ada makhluk yang kayak tadi ada mbak-mbak, ada anak kecil yang aku lihat kemarin sebelumnya. Mereka tuh lihat aku sambil ketawa, kayak seneng banget gitu loh, ada mangsa gitu kan istilahnya. Terus aku kejebak di dalam situ, di mimpiku tuh ya, kejebak di dalam situ. Terus kayak, ini apa, kok ada banyak tengkorak, ada banyak sesajen. Terus aku kebangun itu karena dibangunin sama mbak kosku. Jadi jam berapa itu ya, jam 1:30 malam. Mbak kosku itu ceritanya mau ngambil barangnya di kamarku. Udah dia ketuk pintuku, sampai akhirnya aku kebangun kan. Nah habis itu paginya aku sakit selama 3 hari. Aku izin ke pengelolanya kan, Mbak aku izin dulu ya, lagi gak enak badan. Oh ya udah, istirahat aja dulu ya. Sampai hari ketiga aku masih belum membaik. Terus akhirnya aku bilang ke temanku, gimana ya ini, kok aku masih belum membaik gitu. Aku berobat ke puskesmas juga dikasihnya paracetamol gitu, padahal kayaknya aku nggak sakit, yang sakit badan tuh kayaknya enggak gitu loh, kayak sakitnya orang kesambet kalau istilah orang Jawa. Terus aku bilang sama mbaknya, mbak aku digangguin sama kerja, aku mimpi hal-hal yang aneh gitu kan. Terus sama mbaknya yang pengelolanya itu, dia ngomong, coba ya aku bilang ke orang pintar gitulah, ke kiai atau apa gitu. Dia berusaha menyampaikan keluhanku gitu kan, dan ternyata jawaban mereka tuh sama itu. Jadi tempat kerjaku tuh bermasalah.
sebelum aku kerja itu juga orang-orang yang menempati shift malam tuh pasti kena masalah yang sama kayak aku. Terus aku tanya ke teman-temanku yang indigo. Jadi aku nggak cuma tanya ke satu orang, aku tanya beberapa temanku yang indigo. Dan ya untungnya aku punya kenalan-kenalan orang indigo gitu kan. Aku nanya ke mereka tentang tempat kerjaku. Terus sambil, coba Sel, kamu fotoin deh gitu. Yaudah aku fotoin tempat kerjaku. Dan mereka bilang, kamu harus keluar dari tempat ini. Kayaknya kamu nggak boleh di sini. Lah kenapa aku nggak boleh? Gitu. Mereka nggak suka kehadiran kamu. Tempat itu bermasalah, nggak baik buat kamu. Ini kamu bisa kepancing buat bunuh diri. Mereka bilang kayak gitu lah. Iya emang bener. Aku harus gimana dong? Emang ada pancingan buat bunuh diri di situ. Tiap kali lihat gunting, lihat pisau lah, apalah gitu, kayak pikiranku tuh buruk, mengingat hal-hal negatif, hal-hal tentang hidupku yang istilahnya kayak nggak berhasil tuh. Nanti larinya ke itu lagi gitu, ke bunuh diri lagi. Terus udah akhirnya aku bilang ke mbaknya, Mbak aku nggak bisa deh kayak gini terus, aku minta resign ya Mbak, maaf ya Mbak aku nggak bisa lama di sini. Jadi aku cuma kerja itu totalnya 2 minggu aja. Selama 2 minggu kerja di situ aku gaji harian ya mbaknya. Udah ambil gajiku, udah istilahnya aku udah menarik diri sama mbaknya, dan mbaknya pun juga ya gimana ya, kalau nggak dilepasin nanti aku tambah sakit bagaimana gitu kan. Akhirnya udah, ini buat kebaikan kamu juga, mesti istirahat, kamu rehat, atau kamu kalau mau pulang kampung dulu juga itu lebih bagus gitu kata mbaknya. Nah untung nih si pengelolanya mbaknya ini baik banget kan, aku kenal dulu kan, beliau juga alumni dari UNS sama kayak aku. Akhirnya aku resign dan aku sembuh, nggak ke dokter lagi, nggak minum obat, aku sembuh bener-bener, aku balik fit kayak sebelumnya, nggak ada apa-apa gitu. Selama kerja di toko roti itu tuh kayak apa ya, tiap mau tidur, tiap tengah malam tuh sering kebangun, sering kepikiran yang aneh-aneh. Dan ini tuh aku alamin sendiri gitu, aku nggak pakai drama apapun, benar-benar aku real nyeritain ini. Karena ya gimana ya, kalau kita kerja di tempat yang emang tempatnya itu negatif, terus pemiliknya atau pemilik toko atau orang yang nggak suka sama toko itu tuh menaruh sesuatu di dalam situ, hal-hal negatif, hal-hal buruk, pasti apa ya, kita ketarik ke medannya mereka, itu udah pasti. Apalagi untuk orang-orang yang berkemampuan khusus, pasti mereka lebih banyak berinteraksi dengan mereka itu. Ya menurutku dibuat pelajaran aja sih ya. Rasional kalau kita itu sebagai mahasiswa kadang kan buat ngisi waktu luang, kita kerja part time aja lah ya gitu kan. Rasional buat nambah-nambahin uang jajan, buat bantu orang tua itu bagus, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu kondisi tempat kerja kita tuh gimana, lingkungan kerjanya, bangunannya kayak gimana gitu. Jadi biar kita tuh niat baiknya nggak akan ternodai dengan hal buruk seperti itu. Itu aja sih ceritaku. Semoga bisa menyambung cerita yang kemarin ya, mengobati rasa penasaran kalian. Diambil yang baiknya dan yang buruknya jangan pernah diingat-ingat, karena hal-hal yang seperti itu pasti kita akan alami karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Sekian, terima kasih.